Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika integral luas daerah. Baik, kita mengawali dengan penemuan dari Riemann, ya. Beliau mencoba memikirkan bagaimana mencari luas dari sebuah daerah di bawah kurva. Nah, kemudian caranya ternyata sangat sederhana, ya. Yang kita pikir sulit ternyata sangat sederhana. Idenya kita lihat seperti ini, ya. Kalau ini adalah fungsi x, ya. Gambar kurvanya yang kuning, ya. Yang kuning ini. Kemudian ini adalah daerah yang kita ingin cari luasnya. Kita cari dengan persegi panjang, tidak bisa kita kalikan begitu saja. Betul. Kita cari untuk cari luas segitiga, tidak bisa juga, bisa, ya. Jadi bagaimana? Ternyata sederhana sekali. Beliau memotong-motong daerah itu menjadi persegi-persegi panjang. Ya, karena luasnya itu lebih mudah mencarinya. Ya, kemudian persegi panjang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu dia jumlahkan, pasti luas daerahnya akan mendekati dengan luas daerah di bawah kurva tersebut, gitu ternyata, ya. Nah, kemudian idenya berkembang lagi kalau di sini, ya, alasnya ini, ya, dibuat makin kecil dan makin banyak sekali, ya, sehingga akan memenuhi sampai tak berhingga. Tentunya persegi panjangnya akan semakin tipis, ya, semakin tipis dan semakin banyak, sehingga di sini kita lihat ada lubang seperti ini, nanti akan tertutup, ya. Maka luas dari persegi panjang yang sampai tak berhingga banyaknya itu, ya, itu akan sama dengan luas, persis sama dengan luas kurva di bawah. Nah, Oke, berarti tergantung dari besarnya persegi panjang tersebut, ya? Iya, benar-benar. Seperti itu, ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi luasnya itu akan mendekati, ya, jumlah dari persegi panjang ya, yang ada di bawah kurva tersebut, ya. Nah, bila kita lihat ini adalah delta x-nya, ya. Kemudian tingginya adalah FC1, ya, ini merupakan panjangnya dan ini adalah lebarnya. Maka kita akan mendapatkan, ya, jika n-nya yaitu banyak dari persegi panjangnya ini sampai tak berhingga, kita lihat seperti tadi yang sudah dijelaskan, delta x-nya itu akan mendekati 0. Jadi seperti garis saja sebetulnya, ya. Maka jumlah luasnya jika dijumlahkan hasilnya akan sama persis dengan luas kurvanya. Ini dapat dinyatakan dalam penulisan limit seperti ini, ya. Nah, penulisan limit seperti ini sama saja dengan menuliskan dengan notasi integral, ya. Yang seperti berarti yang di atas itu adalah notasi limitnya, yang di bawah itu adalah integralnya. notasi integralnya. Ya, seperti itu. Jadi inilah, ya, cara untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi sekarang kita sudah bisa mencari luas daerah yang bentuknya agak tidak beraturan itu tadi, ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita ada contoh soalnya kan, Ibu, Iya, ya? ada Biar, contoh soalnya. Nanti pemirsa di rumah juga bisa ikut latihan, karena kita sudah memberikan untuk teori awalnya. Nanti kita aplikasinya seperti apa, nanti akan kita jelaskan juga, akan ya. dijelaskan. Oke, Iya. baik. Oke, kita lanjutkan dulu ke materinya, silakan. Iya, baik. Nah, sekarang ini setelah kita tahu bagaimana notasi integralnya, ya, kita masuk ke teorema dasar kalkulusnya, ya, gitu. Jadi jika f-nya continue, jadi harus continue f-nya, ya. Jadi fungsinya itu tidak terputus, gitu, ya. Pada interval dari A sampai dengan B, ya. Jadi nilai A-nya ikut dan nilai B-nya juga ikut, ya. Dan andaikan F itu adalah sembarang antiturunan. Jadi integral tadi itu adalah antiturunan. Antiturunan, ya. Ya, dari F pada interval tersebut, maka integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan, ya, fungsi dari B. Jadi kita memasukkan nilai B ke dalam fungsi antiturunannya, kemudian dikurangi dengan FA, ya. Jadi kita memasukkan nilai A. Nanti ada di contoh soalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menentukan luas daerah, ya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi dari kurva-kurvanya, ya. Kadang-kadang di kuadran 1, 2, 3, 4 ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, seperti kita lihat di sini, ya. Kadang kurva itu ada di atas sumbu X, seperti ini nih, di atas sumbu X, ya. Kemudian kurva ada yang di bawah sumbu X seperti ini, ya. Maka kita lihat, ya,
akan mempengaruhi ya bagaimana mencari luasnya, ya seperti itu. Kita lihat di sini jika kurvanya di atas sumbu X ya, seperti itu, maka kita akan mendapatkan di sini seharusnya tertulis di atas sumbu X ya. Maka di sini luasnya itu adalah positif dari ya, positif dari integral dari A sampai dengan B fx dx ya. Jadi kalau kita ingin mencari lihat ini pada gambar ya, batas x-nya itu dari A sampai dengan B, maka luas daerah dari A sampai dengan B itu kita hitung dengan integral dari A sampai dengan B fx dx ya. Kemudian luas daerah di bawah. Ya, di atas kurva di bawah sumbu X ya. Jadi daerahnya itu di atas kurva ya. Tapi daerahnya tersebut di bawah sumbu X gitu ya. Nah, maka luas daerahnya hati-hati di sini paling sering kita suka agak lupa ya menuliskan ini. Luasnya adalah negatif. Oke, notasinya kadang-kadang suka terhilang, hilang begitu saja. Hilang begitu saja negatif. Terus ini akan mempengaruhi nanti perhitungan selanjutnya. Jadi kita harus mengingat lagi ya, apakah kurvanya di bawah sumbu X atau di atas sumbu X, karena akan mempengaruhi nilai positif dan negatif dari luas daerah yang kita akan cari. Nah, luas daerah itu hasilnya harus selalu positif. Harus selalu positif. Kenapa ini dituliskan positif? Karena integral dari A sampai B fx dx itu hasilnya positif kalau kurvanya di atas sumbu X. Tetapi kalau kurvanya di bawah sumbu X ya, integral dari A sampai B fx dx itu nilainya negatif. Nah, sedangkan luas daerah kan tidak mungkin negatif. Tidak boleh negatif. Maka nilai negatif dari integral dari A sampai B fx dx itu kita kalikan dengan negatif, maka kita akan mendapatkan daerahnya adalah daerah positif. Seperti itu. Oke, ya. baik. Berarti untuk menentukan luas daerah itu hanya ada dua kategori ya Ibu ya. Di bawah kurva di atas sumbu X dan satu lagi di atas kurva di bawah sumbu X. Baik, kita sudah ada dua rumus dan tadi yang sebelumnya berdasarkan rumus yang sebelumnya ya. Betul, seperti itu ya. Karena akan sangat mempengaruhi sekali. Jadi perhatikan ya, kalau bisa ini dikasih awan yang besar harus pakai tanda negatif gitu ya. Baik. Itu sudah jadi catatan. Kemudian dilanjutkan lagi. Kita lihat. Nah, tentukan ya luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 min x kuadrat, sumbu x, garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 1 ya. Kira-kira berapa satuan luas daerahnya? Saya bacakan ulang ya Bu ya. Tentukan luas daerah suatu yang dibatasi oleh kurva, fungsinya itu fx sama dengan 4 minus x kuadrat, sumbu x, garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Baik, ada pilihannya A 3/2 3 satuan luas, kemudian B 2/1/2 satuan luas, C 2 satuan luas, dan D 1 satuan luas. Baik, pemirsa di rumah bisa dilihat dulu soalnya karena sesaat lagi. Inilah penjelasan jawabannya, dimulai dari menggambar kurvanya dan mencari titik potong dengan sumbu X-nya. Ya, di sini adalah kita mendapatkan min 2 dan 2. Nah, selanjutnya kalau kurva yang ditanyakan adalah luas daerah yang ditanyakan adalah keseluruhan yang di bawah kurva, maka batasnya dari min 2 sampai 2. Ya, tapi ternyata di soal ini adalah yang diminta hanya dari 0 sampai 1 ya. Kenapa? Karena dibatasinya oleh sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 ada di soal ya gitu. Jadi kalau misalkan mencari luas daerah tanpa ditentukan batas X-nya, maka tinggal dari min 2 sampai 2. Karena di soal keseluruhan kurva kalau tidak ada di soal ya. Iya. Tapi kalau misalkan dibatasi seperti ini, perhatikan baik-baik. Jadi kunci utamanya adalah di menentukan batas, ya, menentukan batasnya. Maka di sini kita lihat batasnya adalah dari 0 sampai 1, ya. Kemudian secara mudah kita tuliskan saja
fungsinya, Fungsi X tadi. kemudian kita integralkan. Ya, bagaimana mengintegralkannya sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Seperti itu. Maka integral dari 4 dx itu adalah 4x, ya. Kemudian integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Ini tanda negatifnya bukan dari negatif yang di bawah atau di atas sumbu x itu tadi, tapi memang dari soalnya. Dari soalnya. Iya, gitu ya. Nah, maka kita lihat selanjutnya apa yang kita lakukan adalah memasukkan ya nilai 0 dan satunya nilai 1 itu tadi ya ke dalam x-nya. Adalah 4 dikali 1, kita lihat x-nya sudah berganti dengan 1 ya. Kemudian x pangkat 3 di sini adalah 1 pangkat 3 ya. Nah, hati-hati pada saat memangkatkan ini, perhatikan tingkat operasi hitung. Biasanya anak-anak ada kesulitan di tingkat operasi hitung. Ini memangkatkan bagaimana, negatifnya ikut atau tidak dipangkatkan dan sebagainya ya. Jadi tolong ingat kembali tingkat operasi hitungnya ya. Nah, kemudian di sini dikurangi 0 sebetulnya didapatnya dari 4 kali 0 dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini semua hasilnya adalah 0. Jadi langsung ditulis 0 saja seperti itu supaya lebih sederhana. Setelah dihitung hasilnya adalah 3/2/3 satuan luas. Oke, baik. Seperti Jawabannya itu. adalah A. Nah, bagaimana pemirsa? Kira-kira hitungannya sesuai atau tidak? Karena dari soal dan juga dari hitungan teori ya yang tadi kita sudah berikan, ternyata tidak begitu sulit ya Ibu ya. Asal kita tahu prinsip dasarnya dan seperti tadi pembahasannya jangan terlalu dibikin rumit lebih dulu ya. Iya. Oke. Nah, dibikin sederhana dibikin saja. sederhana, bahasanya pun dibuat semudah mungkin untuk diingat. Demikianlah, sekian dan terima kasih.